Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangkas Ligion dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan mempresentasikan seminar usulan penelitian saya dengan judul Analisis Kestabilan Lereng Disposal di PT Jambi Primakul, Site Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak penguji dan pembimbing saya yang telah menyempatkan hadir dalam seminar usulan penelitian saya. Baiklah, untuk agenda pembahasannya yang pertama itu adalah pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Baiklah, adapun yang melatar belakangi judul usulan penelitian saya ini adalah yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai disposal, yang mana disposal ini merupakan daerah pada suatu operasi penambangan terbuka yang digunakan sebagai tempat membuang material overburden ataupun material yang dianggap tidak berharga. Dalam hal ini pada tambang batu bara, material overburden ini terlebih dahulu akan digali dari pit sebelum mendapatkan batu baranya. Kemudian material overburden yang telah diambil dari pit akan dipindahkan ke area disposal, yang mana area disposal ini biasanya tidak terlalu jauh dari lokasi penambangan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Untuk rancangan disposal itu sendiri sangat perlu dilakukannya kajian geoteknik yang pastinya harus didukung dengan data yang akurat seperti data material disposal. Dalam hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kemantapan lereng. Jadi sangat diharapkan untuk kemantapan lereng pada disposal ini dengan data yang akurat dan dengan kajian yang sebaik mungkin agar nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti longsor yang tentunya sangat merugikan kepada pihak perusahaan. Untuk kestabilan lereng sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah geometri lereng, sifat fisik batuan, sifat mekanik batuan, struktur geologi, pelapukan, keberadaan air, dan gaya-gaya dari luar. Kemudian identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah di PT Jambi Primakul, saat pembentukan disposal pernah terjadi satu kali longsor, yang mana longsor ini diduga akibat material disposal yang dianggap lunak, serta tidak dilakukannya pembersihan lahan pada area lantai disposal ataupun base disposal sebelum dilakukannya penimbunan, serta tinggi jenjang yang tidak sesuai. Kemudian rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana kondisi material disposal. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan material disposal. Yang ketiga, bagaimana cara pencegahan terjadinya longsor pada area disposal berdasarkan kondisi material disposal. Dan yang keempat, berapa ketinggian serta kemiringan disposal yang stabil sehingga tidak terjadi longsor. Seterusnya, batasan masalah. Untuk batasan masalah pada penelitian saya ini, yang pertama itu adalah lokasi penelitian terletak di PT Jambi Primakul. Yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan pada satu area disposal di PT Jambi Primakul. Ketiga, penelitian ini menganalisis pengaruh material disposal terhadap kestabilan timbunan lereng disposal. Dan yang keempat, analisis dilakukan terhadap material disposal. Seterusnya, hipotesis. Yang pertama itu adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material disposal. Kemudian mengetahui cara agar material disposal tetap dalam kondisi stabil. Dan seterusnya, tujuan. Adapun tujuan dalam penelitian saya ini adalah yang pertama mengetahui kondisi material disposal, kemudian mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan material disposal. Kemudian yang ketiga, mengetahui kondisi material disposal. Keempat,
menganalisis ketinggian serta kemiringan disposal yang stabil sehingga tidak terjadi longsor. Kemudian adapun tujuan dalam penelitian saya ini, yang pertama itu adalah mengetahui kondisi material disposal, yang kedua mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan material disposal, yang ketiga mengetahui cara pencegahan terjadinya longsor pada disposal berdasarkan kondisi material disposal, dan yang keempat menganalisis ketinggian serta kemiringan disposal yang stabil sehingga tidak terjadi longsor. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu mengenai disposal, yang mana disposal merupakan timbunan material rendah atau lapisan penutup overburden yang ditempatkan di suatu tempat dekat dengan lokasi penambangan. Kemudian di sini ada pemadatan dan kekerasan tanah. Adapun tujuan pemadatan ini, yang pertama itu kuat geser tanah, kemudian mengurangi sifat mudah mampat. Yang ketiga mengurangi permeabilitas, yang keempat mengurangi perubahan volume sebagai akibat perubahan kadar air. Kemudian kestabilan lereng, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama itu geometri lereng. Semakin tinggi lereng maka risiko yang dialami akan semakin besar karena tegangan yang dihasilkan akan semakin besar pula. Kemudian ada bidang lemah, air tanah, dan getaran. Kemudian di sini ada pengendalian erosi. Untuk pengendalian erosi ada dua. Yang pertama itu metode vegetatif, yang mana metode vegetatif ini dengan melakukan atau menggunakan tanaman ataupun tumbuhan yang dapat mengurangi pengerusakan akibat air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan mengurangi daya rusak aliran permukaan dan erosi. Kemudian ada metode teknik sipil. Metode teknik sipil ini merupakan metode dengan melakukan perlakuan mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Seterusnya untuk prinsip dasar kestabilan lereng. Ini ada rumusnya, faktor keamanan sama dengan gaya penahan dibagi dengan gaya penggerak. Yang nantinya apabila dari perbandingan gaya penahan dan gaya penggerak ini angkanya besar dari 1, maka lereng tersebut dianggap stabil. Jika nilai FK-nya atau faktor keamanannya kecil dari 1, maka lereng dianggap tidak stabil. Dan seterusnya, kalau nilai faktor keamanannya sama dengan 1, maka lereng dianggap seimbang. Ini menurut Bowles tahun 2000. Kemudian sifat fisik dan klasifikasi tanah merupakan salah satu parameter yang sangat penting. Dan kemudian sifat fisik dan klasifikasi tanah merupakan salah satu parameter tanah yang penting adalah kuat geser tanah, di mana parameter ini diperlukan untuk menghitung daya dukung tanah, tegangan tanah pada dinding penahan serta kestabilan lereng. Kemudian untuk kajian geoteknik, di sini ada tabel hubungan nilai faktor keamanan lereng dan intensitas longsor, yang mana jika FK-nya kecil dari 1,07, kejadian atau intensitas longsor sering terjadi ataupun lereng labil. Dan jika faktor keamanannya di antara 1,07 sampai 1,25, di sini longsor pernah terjadi ataupun lereng kritis. Dan jika faktor keamanannya besar dari 1,25, berarti longsor jarang terjadi ataupun lereng relatif stabil. Kemudian di sini ada metode Bishop. Sebelumnya metode Bishop ini adalah metode yang akan saya gunakan untuk menghitung kestabilan lereng pada penelitian saya. Metode Bishop ini merupakan perhitungan stabilitas berdasarkan prinsip keseimbangan batas, yaitu menghitung besarnya kekuatan geser yang akan mempertahankan stabilitas.
kemudian dibandingkan dengan besarnya tegangan geser yang bekerja. Harga perbandingan ini disebut dengan faktor stabilitas atau faktor keamanan. Jadi perhitungannya seperti yang ada pada gambar, yang mana pada metode Bishop ini perhitungannya akan dibagi ke dalam beberapa segmen ataupun kita iris terlebih dahulu lerengnya, kemudian baru kita hitung masing-masing segmennya. Metode penelitian. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode survei langsung. Metode penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Kemudian di sini ada peralatan. Yang pertama itu GPS, gunanya untuk menentukan titik koordinat, meteran untuk mengukur tinggi ataupun luasan, kemudian laptop yang digunakan untuk mengolah data-data yang telah didapatkan nantinya. Di sini ada kamera untuk mengambil foto-foto lapangan, kemudian alat tulis itu mencatat nanti semua data-data yang didapatkan di lapangan. Kompas geologi ini gunanya untuk mengukur kemiringan dari lereng. Terusnya ada safety shoes dan crash, itu untuk sebagai alat pelindung diri. Kemudian di sini ada bakan alir. Adapun bakan alir yang saya gunakan yang pertama itu adalah persiapan, kemudian studi literatur, setelah itu analisis kondisi material base disposal terhadap kestabilan lereng material timbunan disposal agar tidak terjadi longsor. Kemudian setelah itu dilakukanlah pengumpulan data. Di sini terdapat dua data, yang pertama primer dan sekunder. Untuk data primer, yang pertama itu data geometri lereng, kemudian kemiringan disposal, setelah itu foto lapangan. Untuk data sekunder, ada sifat fisik dan mekanik batuan, data rancangan disposal perusahaan sebelum terjadinya longsor, kemudian peta topografi, setelah itu data geologi dan stratigrafi daerah penelitian. Setelah data tersebut didapatkan, maka dilakukanlah pengolahan data. Setelah itu didapatkanlah hasil dan analisis, kesimpulan, dan kemudian sampai selesai. Seterusnya ada pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu observasi lapangan, akan dilakukan cara pengamatan langsung di lapangan, yaitu mengenai masalah yang dialami oleh PT Jambi Primakul, khususnya adalah permasalahan terhadap area disposal yang sempat pernah terjadi satu kali longsor. Kemudian setelah itu ada studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi umum mengenai kegiatan yang terdapat pada area disposal dengan merujuk pada beberapa buku ataupun jurnal serta tugas-tugas akhir yang terkait dengan daerah penelitian dan permasalahan yang ada pada disposal PT Jambi Primakul. Seterusnya pengumpulan data, itu di sini ada data geometri lereng yang nantinya itu dapat diukur menggunakan meteran. Setelah itu data kemiringan disposal itu dapat diambil dengan menggunakan afni level ataupun kompas geologi. Setelah itu ada foto lapangan, nantinya saya akan ambil sendiri, dan data nilai sifat fisik dan sifat mekanik batuan. Ini didapatkan dari pihak perusahaan berdasarkan uji laboratoriumnya. Kemudian data rancangan disposal sebelum longsor didapatkan dari pihak perusahaan juga, yaitu sebagai perbandingan ataupun referensi. Kemudian di sini ada peta topografi yang didapatkan dari pihak perusahaan juga. Setelah itu data geologi dan stratigrafi daerah penelitian didapatkan dari pihak perusahaan yang gunanya untuk supaya saya dapat mengetahui formasi-formasi dan lapisan batuan yang terdapat pada PT Jambi Primakul. Kemudian analisis data. Di sini yang pertama itu kestabilan lereng. Jadi untuk menghitung kestabilan lereng di sini faktor keamanannya saya menggunakan metode irisan Bishop, yang mana metode irisan Bishop ini lereng tersebut akan kita iris atau kita bagi menjadi beberapa segmen. Kemudian
masing-masing segmen tersebut atau irisan tersebut akan kita hitung berat irisannya, yang kita dapatkan dari luas irisan dikali dengan berat volume tanah. Setelah berat masing-masing segmen yang telah kita bagi tadi didapatkan, maka kita masukkanlah ke dalam rumus sehingga kita dapat mendapatkan nilai faktor keamanannya. Kemudian setelah itu, sini ada perencanaan disposal. Merupakan perencanaan suatu area timbunan dengan data geometri lereng berupa tinggi lereng, lebar bench, dan slope bench. Jadi setelah kita dapatkan tadi data-data geometri lerengnya yang berdasarkan nilai faktor keamanannya, maka kita akan mendesain lereng disposal baru yang telah kita perhitungkan sebelumnya menggunakan perangkat lunak simulasi dan komputasi tambang. Demikianlah presentasi seminar usulan penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.